Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru dan hari ini adalah video pertama di tahun 2024 ya. Sebelumnya juga saya mohon maaf karena memang mungkin dalam 3 bulan terakhir ini ya tidak ada upload ya karena memang ada kesibukan dan mudah-mudahan untuk saat ini kita bisa lanjut untuk update terus ya untuk saham-saham, watchlist, signal dan juga trading plan. Oke, kita langsung aja ya untuk saham-saham yang akan kita bahas hari ini. Mungkin ya lumayan banyak tapi akan saya buat dalam satu video aja. Nanti sekiranya kalau misalnya teman-teman mau suka dengan saham atau tertarik dengan saham yang saya bahas, mungkin bisa di pause untuk dilihat untuk target-targetnya juga ya. Oke, kita langsung ke saham yang pertama yaitu adalah PGEO. Nah, untuk PGEO hari ini dia terjadi penguatan ya, yaitu 8,12%. Nah, hari ini bagus. Nah, kita lihat apakah PGEO ini akan lanjut lagi. Kalau lanjut lagi, ini masih ada resisten ya atau top box di harga 1345. Nah, ini kalau bisa tembus ya, kalau bisa tembus boleh targetnya dinaikkan ke area TP2 ya, mungkin di 1429 atau boleh juga di 1541-nya. Nah, ini mudah-mudahan trennya bagus ya. Kalau untuk saat ini mungkin target maksimal di sekitar harga PS dulu nih ya, atau di harga 1600-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Ken ya. Nah, untuk Ken ini juga masih terpantau sideways ya. Ini mulai dari tanggal 15 November ya. Ini masih bergerak sideways. Memang sempat turun dulu ya ke area support ya atau ke area demand-nya sekitar di harga 705. Ini sudah kembali mulai menguat lagi. Kita lihat aja apakah untuk Ken ini bisa kembali breakout top box di harga 805-nya atau enggak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah punya boleh hold dulu ya, mana tahu dia berhasil breakout 805. Targetnya untuk saat ini saya prefer di sekitar harga TP2-nya dulu ya, atau di sekitar harga 846-an ya untuk Ken. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Pegas ya. Untuk Pegas hari ini dia menguat juga ya, 0,8%. Ini dia closing persis di harga top box. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut ya. Ini kalau misalkan dia berhasil lewat dari harga 1145, ini bagus nih mudah-mudahan ya. Nah, ini kita lihat aja. Hari ini dia belum berhasil tembus 1100, sorry. High hari ini di 1155 ya. Nah, sayangnya dia belum bisa tembus. Kalau bisa tembus, boleh targetnya teman-teman di sekitar harga 1225 ya untuk Pegas. 1225. Boleh targetnya di sekitar harga itu atau pakai TP3 atau di 1206 juga boleh. Ini boleh dipantau ya. Ini kalau di hari ini sempat breakout tapi dia akhirnya closing di harga 1140. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok untuk Pegas. Kita langsung aja ya untuk saham berikutnya yaitu Nelly. Nah, ini memang hari ini yang transportasi laut masih ada pergerakan-pergerakan ya, tapi memang pergerakannya hari ini belum terlalu kuat ya. Kita lihat aja. Nah, untuk Nelly ini hari ini dia break ini ya apa namanya trend line. Nah, ini boleh diperhatikan untuk besok atau beberapa hari ke depan apakah dia lanjut atau enggak. Nah, ini untuk top box ada di harga 530. Kalau berhasil breakout boleh targetnya di 554 ataupun 580 untuk Nelly. Dan untuk stop lossnya juga jangan lupa ya. Kalau stop loss saya sarankan sih bisa pakai di bawah harga sekitar di bawah harga 455-an ya untuk Nelly. Kalau misalkan ditembus di bawah 455 atau di bawah 460 ya, kalau dia closing di bawah 460 bisa exit dulu ya untuk Nelly-nya. Tapi ini kita harapkan dia kembali lanjut ya untuk Nelly. Kalau misalkan dia lanjut bisa breakout 530 ini akan sangat bagus.
Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu HAIS. Ya, masih transportasi juga ya untuk kelautan. Nah, ini kita lihat ya, hari ini juga HAIS menguat 2,7%. Nah, ini bagus. Kita lihat apakah dia akan lanjut. Kalau untuk trading jangka pendek boleh pakai target di sekitar harga 242 dulu ya untuk HAIS. Ini masih boleh dipantau lagi pergerakannya. Hari ini high-nya ada di harga 224. Nah, mudah-mudahan kalau besok bisa lewat dari harga 224, ini dia bisa lanjut lagi untuk highs-nya ya. Ini masih masih menarik untuk diperhatikan untuk uh, transportasi laut ya, untuk marine. Boleh dipantau, beberapa saham akan kita bahas juga untuk saat ini. Nah, ini dipantau aja ya. Kalau yang belum punya boleh antri-antri di atas 214 ya. Kalau misalkan selama dia masih di atas 214, masih ada kemungkinan dia masih lanjut lagi. Tapi untuk area targetnya boleh di harga 242 dulu untuk highs. Selanjutnya ada Wins. Nah, untuk Wins ini juga boleh diperhatikan pergerakannya ya. Nah, ini kalau dia berhasil breakout dari harga 444, ini juga masih ada kemungkinan lanjut lagi. Boleh targetnya di area TP3 yaitu di 487 ya untuk Wins. Memang untuk area entry-nya ini sebelumnya sudah ada signal di tanggal 14 Desember kemarin ya. Nah, ini masih naiknya perlahan. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi, memang ini berada di area supply ya. Kita lihat aja kalau dia berhasil lewat dari area supply, kemungkinan di atas harga 420 ya. Kalau misalkan dia bisa kuat di atas 420, kemungkinan dia akan lanjut untuk menembus harga 444-nya untuk Wins. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Soci. Oke, untuk Soci ini masih di area range-nya dia ya. Ini masih bergerak sideways. Dia belum berhasil lewat dari harga 192. Sudah sempat tembus tapi dia nggak bertahan. Nah, ini mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi selama masih di atas harga 184 ya, ini bisa ambil posisi. Harapannya dia bisa closing di atas harga 192 untuk lanjut menuju top boxnya di harga 210. Ini boleh dijadikan target juga, top boxnya di 210, atau boleh juga kalau mau pakai target di area TP2-nya di harga 204 untuk Soci. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Humi. Nah, untuk Humi ini polanya memang agak-agak aneh ya, naik dikit-dikit turun, naik dikit turun. Nah, ini kita lihat aja, tapi ini proses untuk Humi ini masih oke untuk diperhatikan ya. Kalau misalkan teman-teman bisa dapat harga di ya sekitar di atas 149 atau di sekitar harga 150-an, ini bagus ya. Ini kita lihat aja, masih ada potensi dia naik lagi. Kalau target boleh pakai target di 164 ataupun di 178 ya untuk Humi. Ini masih boleh dipantau ya, ini sideways cukup panjang ya. Mudah-mudahan bisa bergerak juga kalau misalkan saham-saham transportasi kelautan ini bergerak ya. Jadi dipantau juga untuk saham ini. Kita lanjut ke MPXL. Nah, untuk MPXL ini masih lanjut ya. Dia hari ini breakout top box, ini bagus ya. Top box di harga di 224 ditembus dan closing di harga 250 menguat 13,6%. Ini juga dia berhasil lewatin resistennya. Di sini ada resisten di harga 242, berhasil ditembus. Sudah kena TP2 ya sebetulnya di 257, tapi masih boleh kita pantau besok apakah dia lanjut lagi. Kalau lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 274 ataupun 278 untuk MPXL. Ini boleh dijadikan targetnya ya untuk yang sudah punya. Selanjutnya ada ASA. Apakah ASA akan kembali menguat lagi? Nah, ini untuk ASA hari ini kembali menguat ya, 5,06%. Ini kalau lanjut targetnya nggak usah panjang-panjang dulu. Untuk ASA boleh pakai target di sekitar TP2 di 914 ataupun di sekitar harga 895-an ya, atau di harga JT-nya ini. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus
895 kalau misalkan masih mau hold boleh, tapi kalau kalau saya sih lebih saya sarankan untuk TP aja dulu ya, untuk di area 895 ataupun di sekitar di 914-an ya untuk ASA. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Temas. Oke, ini Temas sebelumnya di tanggal 21 Desember kemarin sempat naik tinggi ya sampai ke harga 200, lalu dia ditutup merah walaupun tetap masih profit ya. Maksudnya tetap plus di 2%-an. Nah, ini sudah hampir 5 candle ya. 6 candle ya. Untuk 6 candle dia bergerak sideways. Apakah dia akan lanjut di perdagangan besok? Kita lihat aja. Kalau untuk target boleh dijadikan target nih untuk harga 200-nya. Kalau misalkan tiba-tiba dia naik cukup kencang ya. Untuk target 200, kalau misalkan teman-teman nggak yakin boleh diturunin juga targetnya ya. Mungkin di sekitar di TP3 yaitu di harga 178. Ya, kalau bisa kena 178 ini bagus ya untuk Temas. Dipantau aja ya untuk saham-saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada TPMA. Untuk TPMA ini masih sideways juga ya, pergerakannya masih belum kencang naiknya. Nah, kita lihat aja apakah dia lanjut ya untuk perdagangan minggu ini atau di perdagangan besok. Kalau untuk target boleh pakai target di harga top boxnya di 770 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih mau hold, boleh pakai target di sekitar harga untuk saat ini ya, di sekitar di harga 842-an ya, atau di TP3-nya untuk TPMA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada IPCM. Nah, ini juga transportasi tapi bukan laut ya. Nah, untuk IPCM ini memang pergerakannya nggak terlalu yang kenceng banget ya. Kalau kita pantau beberapa waktu sebelumnya, mungkin range-nya dia itu mungkin sekitar 4-5%-an. Nah, tapi ini boleh diperhatikan, mana tahu tiba-tiba bisa kenceng juga untuk IPCM. Hari ini dia menguat 1,4% ya. Kalau misalkan lanjut dan berhasil bertahan di atas top box atau resisten 284, targetnya boleh dinaikin ke targetnya ke sekitar harga 294, ataupun untuk saat ini mungkin maksimal di sekitar harga 300-an ya untuk IPCM-nya. Kita langsung aja ya ke saham berikutnya yaitu ada WGSH. Nah, untuk WGSA ini juga boleh dipantau-pantau. Kalau untuk posisi saat ini untuk WGSA, saran saya sih tunggu dia bertahan di atas harga top box dulu ya. Ini juga dia masih ada trend line-nya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewat dari trennya atau juga top box 97, nah boleh masuk kalau untuk saham ini. Nah, tapi tunggu aja, nggak usah buru-buru masuk. Saran saya tunggu di atas top box. Nah, ini untuk targetnya saat ini pakai target di TP2 dulu aja atau di sekitar harga 108 ya untuk WGSH. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Elite. Nah, untuk Elite hari ini dia break pattern ya atau trend line. Di sini ada pattern, ini juga ada dia berhasil break patternnya. Nah, ini dia hari ini menguat 5,8%. Nah, kembali ke dalam box. Nah, kita pantau besok atau di minggu ini apakah dia berhasil tembus atau berhasil breakout harga 97. Nah, untuk targetnya boleh sekitar di harga 109 ya untuk Elite kalau dia berhasil naik lagi. Tapi kalau yang sudah punya atau yang sudah baru masuk hari ini, atau ini sebelumnya signal sudah ada di tanggal 28 Desember kemarin ya. Kalau ada yang masuk di harga 86, ini masih boleh hold dulu. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut boleh pakai target di sekitar harga 109 atau mau pakai di TP2 dulu ya di harga 101, ini juga boleh untuk Elite. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MAPI. Nah, untuk MAPI hari ini
menguat ya 5,8%, sempat menyentuh harga tertinggi yaitu di hari ini ya di harga 1985. Ini pagi-pagi juga udah saya share di grup ya, mudah-mudahan teman-teman yang ngecek grup sudah lihat dan masuk, lumayan sempat sekitar 7 atau 8%-an ya naik hari ini. Nah, kalau masih lanjut lagi mudah-mudahan sih bisa ke area TP4 ya, atau di sekitar harga 2053 untuk MAPI. Masih boleh hold ya yang sudah punya untuk saham ini. Lanjut ke saham berikutnya ya, masih saudaranya, yaitu ada MAPA, sorry. Nah, MAPA hari ini justru malah merah ya. Karena kemarin ini sudah bagus posisinya, tapi sayangnya sempat breakout top box, tapi kembali ditutup melemah 1,8%. Nah, ini masih boleh dipantau ya. Memang posisinya masih kurang bagus, tapi kalau misalkan besok candle hijau lagi, ya kalau misalkan besok di perdagangan hari Rabu ini dia candle hijau, mudah-mudahan sih bisa kuat naiknya ya. Untuk target sih boleh di sekitar di harga 846 dulu atau di 845 ya untuk MAPA. Boleh dipantau-pantau untuk saham ini. Kita lanjut ke saudaranya juga, MPPA. Nah, untuk MPPA ini masih boleh dipantau-pantau ya. Ini masih di area range-nya dia masih sideways ya. Dan hari ini dia ditutup doji di harga 65. Sebelumnya candle merah, hari ini ditutup doji. Mudah-mudahan ya besok bisa ngegas naik, kita doakan aja kalau yang sudah punya. Nah, kalau misalkan dia menghijau ya dan berhasil breakout dari harga 74 ya, mudah-mudahan bisa kena target di sekitar harga 80-an ya. Atau mau pakai di TP2 di harga 78 juga boleh. Boleh dipantau-pantau ya untuk MPPA-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada SEMA. Nah, untuk SEMA hari ini menguat ya 4,4%. Apakah lanjut? Nah, kalau untuk SEMA, kalau dia misalkan dia berhasil tembus atau breakout dari harga top box ya di harga 127, ini juga resistannya cukup kuat nih, area supply-nya dia. Nah, kalau bisa tembus 127, mudah-mudahan sih bisa ke 135 ya atau ke area TP3-nya. Kita lihat aja untuk SEMA nih, kadang-kadang naiknya juga tiba-tiba dan cukup kencang kalau udah jalan. Dan jangan lupa untuk take profit boleh di 135, tapi kalau misalkan mau hold dulu juga boleh. Kita langsung aja ya ke saham berikutnya yaitu ada SMSM. Nah, untuk SMSM ini masih lanjut ya. Ini sebetulnya signal sudah dari tanggal 18 kemarin ya. Entry-nya. Nah, ini masih lanjut, dia masih bertahan di atas top box 1975 nih. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi, mudah-mudahan sih bisa tembus ke 2065 atau sekitar TP2-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah punya, yang masih hold, kalau mau TP di area TP2 atau di sekitar harga 2086 atau 2085 boleh, atau kalau masih mau hold lagi boleh sekitar di harga 2133-an ya untuk SMSM. Kita masuk ya ke saham berikutnya yaitu ada Ali. Ali, kita lihat untuk agro-agronya nih ya, untuk Ali. Nah, untuk Ali hari ini ada pergerakan ya, volumenya kembali menguat lagi ya, bagus lagi. Kita lihat apakah Ali berhasil breakout top box di 7150-nya ya. Nah, ini teman-teman juga bisa perhatikan ini areanya Ali, ini sudah lumayan panjang, saya tulis memang sempat naik ya waktu itu. Nah, ini areanya dia. Nah, tinggal kita lihat kalau misalkan dia berhasil breakout dari 7150-nya. Kalau untuk saran saya targetnya mungkin di harga 7485-an dulu ya, atau di sekitar harga TP3-nya kalau misalkan dia naik cukup kuat ya. Jadi pantau aja ya untuk Ali. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu ada Molly. Nah, Molly hari ini break patternnya dia atau break channelnya dia, break trendnya dia. Nah, ini kalau lanjut boleh targetnya dinaikin ke harga 444 ya kalau yang sudah punya. Hari ini dia berhasil bertahan di atas top box atau di atas resisten
382. Nah, untuk targetnya sendiri mudah-mudahan sih bisa kena di sekitar harga 444 atau di area supply-nya dia. Ini masih boleh hold ya untuk yang sudah punya saham MOLY. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada TAPG. Nah, untuk TAPG ini juga masih di area range-nya dia ya. Ini masih sideways, ini sudah cukup panjang. Kita lihat kalau misalkan tiba-tiba naik, ini masih ada top box atau resisten yang cukup kuat di harga 560. Nah, kalau misalkan dia berhasil bertahan lagi di atasnya, ini bagus, mudah-mudahan sih bisa ke area TP2-nya ya di 580-an. Tapi jangan lupa ya, ini SL-nya diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan sudah masuk, jangan lupa pakai SL stop loss-nya ya untuk saham-saham yang kita bahas hari ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada CHAM. Nah, untuk CHAM ini masih ada perlawanan ya hari ini, lumayan menguat 0,8%. Nah, dan dia belum berhasil breakout top box ya. Ini masih ada area supply atau resisten ya di harga 125 dan 126-nya nih. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus dari area TP1 atau resisten 126 ya dan juga 125, mudah-mudahan sih bisa kena di sekitar harga 133-an ya atau di TP2, atau bahkan kalau bisa sih ke area TP3 yaitu di harga 141. Selanjutnya kita lihat INKP. Ya, INKP sudah cukup lumayan turunnya ya INKP-nya nih. Nah, untuk INKP ini sudah terpantau sideways ya, mungkin ada sekitar semingguan. Nah, ini kalau dia berhasil breakout dari 8.575 ya, ini boleh targetnya di sekitar harga TP2-nya ya atau di 8.890-an. Nah, ini kalau misalkan tembus juga boleh naikin lagi targetnya ke 9.344 ya untuk INKP. Ini lumayan sudah turunnya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk INKP-nya. Kita lihat kawannya yaitu Tekim ya. Nah, Tekim hari ini masih dia kembali lagi ya ke bawah, ke dalam box ya. Sebelumnya di Jumat 29 Desember ya 2023 dia berhasil breakout top box atau bertahan di atas harga 7.225. Sayangnya hari ini dia turun ya, dan masuk lagi ke dalam box 7.000 di harga closing di harga 7.200. Nah, ini kalau misalkan dia masih lanjut turun lagi, mudah-mudahan sih nggak lewat dari harga 7.083-an ya. Nah, tapi kalau kita harapin sih dia bisa kembali menghijau lagi. Untuk targetnya boleh tetap ya sekitar di harga 7.707. Sorry. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Akra. Nah, untuk Akra hari ini dia breakout top box ya. Nah, tapi di sini kita teman-teman perhatiinnya dia ada tren ya. Kalau misalkan dia bisa tembus dari sekitar harga 1.510 ini bagus. Targetnya boleh naikin di area supply-nya atau di area resistennya di sekitar harga 1.556 ya untuk Akra. Dan ini yang sudah masuk di tanggal 29 kemarin masih bisa hold ya. Nah, kalau misalkan mau TP juga nggak apa-apa. Nah, tapi kita lihat aja kalau misalkan dia bisa ke sekitar TP2 ini bagus, sangat menarik untuk diperhatikan untuk Akranya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada NSSS. Nah, untuk NSSS ini sudah 2 hari ya. Nah, di tanggal 29 dan juga hari ini tanggal 2 Januari dia masih kembali menguat lagi 3,3% ya. TP1-nya sebetulnya udah kena. Kita lihat kalau lanjut apakah dia bisa menuju ke area TP2-nya di harga 198-nya ya untuk NSSS. Jadi perhatikan aja pergerakannya yang sudah punya, tapi kalau misalkan dia koreksi, mudah-mudahan sih koreksinya nggak tembus dari harga atau nggak closing di bawah harga 178. Selanjutnya ada gula.
Gula masih bergerak-gerak hari ini ya. Nah, dia mau keluar dari area range-nya dia nih. Kita lihat aja apakah akan berhasil atau enggak. Kalau dia berhasil keluar dari harga 341, mudah-mudahan sih bisa lanjut ya. Boleh yang sudah masuk area targetnya di TP-nya boleh di sekitar 360 atau di sekitar harga 367-an untuk gula. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MGRO. Nah, untuk MGRO ini dia sempat koreksi di 28 Desember tapi kembali menguat lagi di tanggal 29 dan di tanggal 2 ini. Dan untuk targetnya yaitu ada di sekitar harga sebentar ya, sekitar di harga 740-an ya. Nah, tapi kalau misalkan masih mau hold ya mudah-mudahan trennya masih bisa bagus, apalagi kalau bisa kena dari harga 776. Nah, ini dipantau aja yang sudah punya, nanti masih kita update lagi untuk area-area resisten kuatnya atau area supply-nya ada di mana. Nah, ini masih boleh hold ya, ini trennya masih bagus. Ini terjadi pantulan kuat nih di tanggal 29. Nah, ini bisa mudah-mudahan bisa lanjut lagi paling enggak ke harga 745 dulu untuk MGRO. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada JAR. JARR ya. Nah, untuk JRR ini boleh dipantau juga pergerakannya. Hari ini koreksi ya 0,8%. Nah, untuk resisten masih ada resisten atau top box di harga 274. Targetnya boleh di sekitar harga 300-an dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan dia berhasil naik, boleh pakai target di area TP2 atau di harga 300 ya untuk JARR. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada Seger. Kita cepat aja ya, karena banyak yang akan kita bahas. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik dengan sahamnya, tinggal di pause videonya, langsung di screen capture aja atau mau dicatat juga boleh. Nah, untuk Seger hari ini menguat 6,4% ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut boleh targetnya dinaikin. Ya, apalagi kalau bisa tembus dari harga 2100, targetnya boleh di sekitar di TP2 dulu ya, di harga 2415 untuk Seger. Next, kita lihat saham berikutnya yaitu ada Archie. Untuk Archie hari ini juga kembali membuat signal buy. Kita lihat apakah Archie akan lanjut di perdagangan besok ya. Kalau lanjut boleh targetnya di sekitar harga TP2 juga, yaitu di harga 479 ya untuk Archie. Kita lanjut langsung aja ya ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Nih sudah lama nggak saya bahas nih saham Antam. Hari ini terpancing untuk melihatnya. Nah, ini boleh dipantau-pantau ya Antam kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan bisa tembus dari patternnya dia atau trend line-nya dia. Nah, ini untuk targetnya sih boleh pakai target di sekitar TP3 ya di harga 1834 atau di 1850 sekalian. Nah, ini tapi ini signalnya sudah di tanggal 22 kemarin ya, 22 Desember. Kalau yang sudah masuk waktu itu masih bisa hold dulu ya, mudah-mudahan masih bisa tembus lanjut lagi, tembus resistance 1800 ya atau area supply-nya dia. Kalau bisa tembus ini boleh hold dulu, mudah-mudahan sih bisa ke 1850. Selanjutnya ada AMMN. Ini agak susah nyebutnya AMMN. AMMN. Nah, ini AMMN ini boleh dipantau-pantau ya pergerakannya lagi. Ini sudah lumayan setelah dia koreksi cukup dalam, terjun 18% lebih ya, sekitar 25%-an. Dan ini sudah mulai ada penguat lagi, dia sideways lagi. Kita lihat apakah dia akan kembali menguat lagi. Kalau kembali menguat lagi sih harapannya bisa breakout top box atau resisten di harga 6.825. Targetnya boleh di TP1 ataupun di TP2 di sekitar harga 7.613 ya untuk AMMN. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu ada Inco. Nah, untuk Inco ini juga sudah lumayan ya penurunannya, terjunnya. Nah,
Hari ini sudah kembali menguat lagi 2,5% ya, sudah sempat breakout top box sebetulnya 4.420-nya sudah sempat ditembus, tapi nggak kuat bertahan, akhirnya dia closing lagi di harga yang sama dengan sama dengan harga top boxnya atau resisten di 4.420. Tapi masih boleh dipantau ya untuk besok kalau misalkan lanjut lagi, mungkin area TP-nya di sekitar area supply ini atau di kita tandain aja harganya mungkin di sekitar harga 1720-an ya kalau mau take profit untuk Inco. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada MDK. Oke, untuk MDKA ini masih sideways ya, sudah sekitar 4 harian atau 5 hari setelah dia naik lumayan. Nah ini apakah dia akan lanjut lagi ya, selama dia masih di dalam box ya, nggak tembus bottom box, masih ada kemungkinan dia sideways. Tapi kalau dia breakout top box 2830, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi. Boleh area TP nya dinaikin di sekitar harga 3030 ya untuk MDKA nya. Selanjutnya ada MBMA. Ya, saudaranya juga. Nah, ini boleh diperhatikan ya kalau dia berhasil breakout top box 580 ya. Ini sudah lumayan turunnya trennya. Nah, ini sudah mulai sideways lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, lihat aja apakah dia berhasil tembus dari harga 580 atau enggak ya. Ini signal entry-nya sudah dari tanggal 28 kemarin. Mudah-mudahan sih lanjut ya, kalau bisa tembus 580 yang akan sangat menarik. Targetnya mungkin di sekitar TP2-nya atau di sekitar harga 645-nya untuk MBMA. Selanjutnya ada Pesap. Ini Pesap situasi juga cukup panjang ya, masih di antara areanya sekitar di antara harga 83 dan 92. Nah, dia bergerak naik turun ini dari bulan Juli. Ini sih kalau misalkan break sih biasanya sih bakalan kencang. Kita lihat aja ya. Ini juga di sini ada pattern ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi dan bisa tembus dari patternnya dia, boleh targetnya mungkin pakai target TP4 ya di 109, karena saham ini kalau sudah bergerak biasanya cukup kencang pergerakannya. Jadi dipantau-pantau aja untuk PSAB di minggu ini ya, untuk ataupun minggu depan pergerakannya. Kita beralih ke semen-semen ya, yaitu ada SMGR. Nah, untuk SMGR ini masih ada hari ini dia masih bertahan ya di atas top box nih. Di atas top box 6.350. Nah, kalau masih lanjut lagi boleh targetnya di sekitar harga 6.700-an ya untuk SMGR. Next ada CMNT. Nah, CMNT ini naik sudah cukup tinggi ya. Ini sebetulnya signal pertama itu ada di tanggal 23, lalu kembali signal lagi setelah koreksi dia kembali membuat signal lagi di tanggal 15 Desember ya, dan sampai hari ini masih hijau terus, dan hari ini tambah menguat lagi 2,8%. Apakah akan lanjut ya? Kalau lanjut boleh targetnya di sekitar harga 1.200-an ya untuk CMNT. Kita lanjut ke INTP. Nah, untuk INTP ini juga masih di dalam box, masih boleh dipantau-pantau pergerakannya. Nah, hari ini sempat breakout ya, breakout top box di 9.475 karena high hari ini sempat di 9.500. Tapi sayangnya nggak bertahan ya sampai dengan penutupan, tapi masih boleh dipantau pergerakannya besok. Kalau bisa bertahan di atas top boxnya akan sangat bagus. Targetnya boleh di TP3 ya di 10.189 untuk INTP. Lanjut ke TINS. Nah, ini TINS juga sudah cukup lumayan ya penurunannya. Nah, ini dia sudah break
trend line-nya ya. Ini sebetulnya break trendnya ini sudah dari tanggal 27 kemarin dan masih bertahan ya. Ini dia mulai sideways. Nah, pantau-pantau aja kalau mana tahu dia lanjut lagi. Dan kalau diperhatikan ini ada resistennya cukup kuat di harga 665 ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewat 665-nya mudah-mudahan sih ngacir nih. Dipantau aja ya. Kalau bisa berhasil tembus 665 dan juga top box di 690, targetnya boleh di sekitar harga 732-an ya untuk TINS. Selanjutnya ada Unique. Nah, untuk Unique ini memang dia keluar dari channelnya dia ya. Ini keluar dari channelnya dia, tapi dia masih bertahan dan sideways cukup panjang dan berhasil breakout dari resisten ya hari ini atau bertahan di atas top box di atas harga 216, closing di harga 226. Menguat 4,6%. Kalau lanjut boleh targetnya di area TP2 atau di sekitar harga 250 ataupun di sekitar harga 256-an ya untuk Unik. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada TOTL. Nah, untuk TLTL, nah ini sekarang masih berada di area supply atau resisten ya. Nah, kita lihat aja apakah dia akan tembusin 382-nya. Kalau tembus 382, mudah-mudahan trennya bagus nih untuk TOTL. Ya, harapannya sih bisa ke sekitar TP3 ya, sekitar harga 400-an ya. Kita lihat aja pergerakannya. Hari ini masih ada pergerakan lagi menguat 0,5%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, atau teman-teman yang sudah punya yang sudah hold terhadap panjang ini juga masih boleh hold ya. Targetnya sih ini masih di area ini dia ya, pattern ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, kebetulan pattern ini resistennya sama di harga 382. Mudah-mudahan bisa ditembus. Lanjut ke DGIK atau DGIK. Nah, DGIK ini masih lanjut ya hari ini. Sebelumnya ini cukup panjang dari bulan Oktober kemarin dan dia sudah lewat area range-nya dia dan juga tembus dari pattern-nya dia ya. Nah, pattern-nya sudah tembus dan hari ini dia breakout top box 96, closing di harga 97, close di atasnya ya. Nah, ini boleh dipantau kalau dia lanjut lagi, biasanya sih cukup kencang ya kalau DGIK kalau sudah jalan. Perhatikan aja targetnya boleh di TP3 di 106 ataupun di 108 ya untuk DGIK. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BES. Ya, untuk BES hari ini doji ya. Sebelumnya ini dia berhasil hari Kamis tanggal 28 ini dia berhasil breakout ya. Untuk signalnya sebetulnya di tanggal 27. Lalu dia berhasil breakout top box dan juga breakout pattern. Dan hari ini dia doji di harga 137. Sebelumnya candle merah. Ini boleh dipantau-pantau kalau dia berhasil menguat lagi atau bahkan breakout top box atau tembus harga 140-nya. Untuk target boleh saat ini di TP3 yaitu di sekitar harga 149 ya untuk BES. Kita lanjut ya ke MTMH. Nah, untuk ini agak ke bawah. Nah, untuk MTMH ini juga sudah terpantau sideways-nya cukup panjang ya. Ini belum breakout dari 1360. Nah, ini kalau dia tembus 1360 ini juga masih di dalam pattern ya atau masih di bawah trennya. Kalau misalkan dia bisa tembus trend line-nya ini, mudah-mudahan sih lanjut nih. Paling enggak ke area TP2 lah, ke 1444 targetnya ya untuk MTMH. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada HIL. Nah, untuk HIL ini juga sudah cukup panjang sideways-nya. Apakah dia akan lanjut bergerak ke atas atau dia akan menembus pattern-nya dia, atau di sini ada tren ya. Kalau misalkan dia tembus trennya ke bawah ini agak bahaya ya.
turunnya bisa lumayan. Nah, tapi kalau bisa dia misalkan dia breakout of box 1495, kemungkinan juga akan naik juga lumayan. Mungkin ke sekitar area TP3 yaitu di harga 1617-an ya untuk Hill. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Kija. Untuk Kija hari ini koreksi 1,4% ya, tapi ini masih boleh dipantau-pantau kalau dia berhasil breakout top box 137. Targetnya lumayan, kalau misalkan bisa naik lagi boleh di TP3 ataupun di TP4 ya untuk Kija ya. Kalau mau pakai TP4 boleh sekitar di harga 155. Lanjut ke BSDE. Nah, BSDE hari ini terpantau doji, apakah dia akan menembus area supply-nya atau enggak, kita pantau-pantau aja. Ini juga masih di dalam pattern. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus area supply-nya atau bisa melewati area supply-nya ya ini, atau tembus dari 1116-an ya. Kalau misalkan tembus ini akan bagus. Boleh targetnya dinaikin ke 1163-an ya kalau teman-teman sudah punya BSDE. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu SMRA. Nah, untuk SMRA ini dia closing di harga top box ya, atau di harga resisten 585. Ini juga boleh dipantau-pantau kalau dia lanjut lagi. Kalau bisa dia kuat di atas 585, boleh targetnya di harga sekitar 625-an ya untuk SMRA-nya. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu DILT. DILT masih belum ada pergerakan kencang ya, tapi masih boleh dipantau-pantau karena hari ini dia masih bertahan di atas pattern ya, atau juga ini ada tren, dia masih bertanda di atas tren. Mudah-mudahan sih bisa naik cukup kuat ya, dan harapannya sih bisa breakout top box di 204. Ini juga di area supply-nya dia. Ini mudah-mudahan sih ini sepertinya sih resisten kuat ya di harga 204. Kalau bisa tembus ya boleh targetnya langsung ke TP4 yaitu di harga 222. Kita lanjut ya ke PANI. Ya, PANI hari ini juga kembali menguat lagi ya. Signalnya sih sudah dari tanggal 29 kemarin dan hari ini menguat 2,5%. Untuk target sih boleh pakai target di TP2 ya di 5.836-an, atau kalau takut terlalu jauh boleh juga pakai di harga 5.341 ya untuk PANI. Oke, mungkin sampai PANI aja dulu ya, karena memang ini videonya sudah cukup panjang, sekitar 40 menitan. Sebetulnya sih masih ada beberapa saham lagi yang mau saya bahas, tapi mungkin karena durasinya sudah cukup panjang, mungkin akan saya update aja di grup Telegram ya, buat teman-teman yang masih mengikuti channel saya ini. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Jangan lupa untuk support juga, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.